Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 742. Pasti ada alasan bagus sebelum berperang. Tanpa alasan yang dibenarkan, pemrakarsa perang akan dituduh oleh orang lain. Selama perjalanan sejarah, setiap perang antara alam semesta berada di bawah kepura-puraan yang baik, atau paling tidak, alasan yang bisa diterima. Apa alasannya kali ini? Kelima keluarga itu tidak mungkin mengatakan bahwa mereka mengancam dan menyerang keluarga Leng, yang merupakan penghinaan total. Oleh karena itu, Jun Hongye menggunakan Lu Li sebagai perisai. Adapun jika alasan itu bisa meyakinkan orang lain, itu bukan urusan Jun Hongye. Keluarga Leng ingin agar Lu Li mati. Jadi, mereka ada di sini untuk menyelamatkan Lu Li. Itu semudah itu. Adapun siapa Lu Li, itu tidak penting. Yang mereka butuhkan adalah alasan yang masuk akal. Faktanya, bagi orang-orang itu, mereka tidak peduli apakah mereka bisa menyelamatkan murid mereka atau tidak. Mereka mulai bertindak. Secara alami, mereka akan mencari cara untuk menyelamatkan para murid mereka. Mereka berencana untuk merobek Lu Li menjadi beberapa bagian dalam proses itu. Tujuan paling penting dari misi ini adalah, untuk menemukan alasan untuk menghancurkan keluarga Leng yang telah menikmati sejarah sejuta tahun. Kelima keluarga sekarang berada di sisi yang sama. Tanpa proposal yang tepat, mereka tidak akan menyerah. Banyak leluhur keluarga mengambil tindakan saat mendengar berita itu. Mereka berkumpul di kota Feng, ibu kota dinasti Feng untuk berdiskusi apakah mereka harus bertengkar atau bernegosiasi. Lokasi ditetapkan di keluarga Feng, bukan Qi atau keluarga Leng karena suatu alasan. Keluarga Leng adalah target serangan sekutu ini. Karena keluarga Qi dan keluarga Leng terikat erat, sangat mungkin bahwa keluarga Qi akan mengirim pasukan untuk membantu. 2 hari telah berlalu tetapi diskusi tidak menghasilkan kesimpulan. Jun Hongye benar. Jika dia ingin meminta lebih banyak keluarga untuk bekerja sama, membersihkan Central Imperial Universe bukanlah hal yang sulit. Keluarga Leng mengeluarkan pengumuman, dengan marah menegur kelima keluarga. Panggilan diumumkan. Keluarga Leng mendesak orang lain untuk berkumpul di kota Leng untuk bertarung melawan musuh-musuh mereka bersama. Pada saat yang sama, sebuah pesan dikirim ke Divine Imperial Universe dan alam semesta lainnya melalui saluran rahasia. Keluarga Leng meminta keluarga-keluarga itu untuk bersatu dalam menghadapi kelompok 5. Segera, keluarga Qi merespons. Mereka menyatakan bahwa mereka akan bekerja dengan keluarga Leng untuk melawan musuh. Keluarga Qi juga mengimbau semua yang lain dari Central Imperial Universe untuk bertarung melawan kelompok 5 bersama-sama. Mereka juga menyatakan keinginan untuk pergi ke bumi Imperial Universe untuk membalas. 3 hari kemudian, para pejuang yang kuat dari 2 keluarga besar dari dunia bawah dunia tiba. Setelah setengah hari lagi, prajurit kuat keluarga Wu dari Mage Imperial Universe juga datang ke kota Chaos. Selain orang-orang dari keluarga Wu, keluarga Chen, kekuatan super lain dari Mage Imperial Universe juga mengirim pasukan. Chen Wutian, patriark keluarga Chen, datang sendiri untuk berpartisipasi dalam pesta penjarahan. Kelompok 5 telah tumbuh menjadi 6. 2 keluarga gila dari Mage Imperial Universe telah datang. Keluarga-keluarga yang berkumpul di kota Feng ketakutan. Banyak yang telah menganjurkan untuk pergi ke kota Leng untuk pertempuran hidup mati melawan kelompok 5 menghentikan semua kegiatan. Jelas, mereka telah mengadopsi sikap penonton. 2 hari lagi berlalu. Pejuang yang kuat dari kelompok 6 mengambil tindakan. Mereka tidak mengambil formasi teleportasi untuk pergi ke kota Leng karena yang ada di sana telah dihancurkan. Seorang prajurit senior hebat keluarga Ren dari dunia bawah dunia telah membangun formasi ajaib yang bisa membawa mereka melintasi ruang dan kehampaan. Perjalanan mereka ke kota Leng tidak akan terganggu. Ansemi Dewa Rilem Aneh dan 5 prajurit Rilem Bumi Abadi ditugaskan oleh kelompok 6 untuk tetap memimpin di kota kekacauan. Sisanya semua mengambil formasi kuno yang dibangun oleh keluarga Ren dan melakukan perjalanan ke utara. Kelompok 6 cukup pintar untuk tidak membunuh prajurit di sepanjang jalan, juga tidak menjarah kota-kota. Mereka menjelaskan bahwa mereka akan mengejar keluarga Leng. Tindakan ini lebih menakutkan keluarga-keluarga lain dari Central Imperial Universe. Ada jejak kepercayaan di hati mereka bahwa ke-6 keluarga menargetkan keluarga Leng semata-mata. Keluarga Leng benar-benar panik. Karena kedatangan keluarga Chen dari Mage Imperial Universe, keluarga Qi, yang telah menjanjikan penguatan,
tidak mengirim prajurit yang kuat. Leng Xing, patriark keluarga Leng, berhenti berkultivasi. Dia mengambil alih otoritas keluarga Leng dari Leng Tianhen. Leng Xing mengaktifkan terowongan rahasia untuk memindahkan para wanita, senior, anak-anak, dan keluarga Leng yang tidak valid. Mereka mungkin menang atau kalah. Bagaimanapun, keluarga Leng harus terus berjalan. Murid muda dari keluarga Leng bisa dipindahkan. Mereka bisa merehabilitasi di tanah rahasia yang dimiliki keluarga Leng selama puluhan juta tahun. Keluarga Leng akan bangkit kembali. Pada saat itu, mereka dapat kembali ke Central Imperial Universe. Keluarga Leng telah memiliki pertanyaan ini. Mengapa kelompok 6 mengatakan mereka ada di sini demi Luli? Keluarga Leng tidak tahu bahwa Luli memiliki murid dari keluarga-keluarga ini dalam kendalinya. Karena itu, keluarga Leng tidak dapat menemukan jawabannya, siapakah Luli? Mengapa 6 keluarga bersekutu bersama untuk melindunginya? Apakah itu karena Kaisar Darah? Bergengsi seperti Kaisar Darah, keluarga Leng tidak percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk meminta bantuan dari 6 keluarga besar. Alasan yang mendasari itu tidak penting saat ini. Perang akan datang, dan tidak ada tempat bagi keluarga Leng untuk lari. Mereka mengumpulkan semua prajurit kuat mereka untuk bersiap menghadapi perang. Mereka bahkan memanggil kembali beberapa prajurit pembudidaya di alam kecil lain dan mereka yang telah pensiun dari masyarakat. Sumber daya yang dapat dialokasikan 1 juta tahun keluarga untuk tidak dirusak. Keterampilan prajurit senior keluarga Ren melalui ruang sangat mengesankan. Hanya dalam 2 hari, lebih dari 100 prajurit kuat telah diteleportasi ke dekat kota Leng. Alih-alih mulai menyerang di kota, mereka terbang ke utara dan mengarah ke pintu masuk ke tanah terlarang Dewa Penatua. Mereka tidak melupakan tugas awal mereka. Mereka harus mengendalikan pintu masuk ke tanah terlarang dari Dewa Penatua untuk menyelamatkan murid-murid mereka. Kemudian, mereka akan meluangkan waktu dan berurusan dengan keluarga Leng. 2 hari tersisa sebelum Luli dan yang lainnya akan dipindahkan. Lebih dari 100 prajurit yang kuat menewaskan beberapa prajurit Realm manusia Sovereign menjaga pintu masuk. Ada beberapa penjaga alam abadi bumi, tetapi mereka semua dipanggil kembali oleh keluarga Leng. Setengah hari kemudian, keluarga Leng mengirim utusan, menuntut kesempatan untuk bernegosiasi. Alasan lain bahwa kelompok 6 tidak mulai menyerang kota Leng sedang menunggu keluarga Leng untuk memperpanjang undangan negosiasi. Untuk kedua pihak, perang akan selalu membawa korban yang curam. Ketika kemenangan bisa dimenangkan tanpa pertempuran, ketika semua orang bisa datang dan pergi, mengetahui kebutuhan mereka telah terpenuhi, orang hanya akan terlalu senang melakukannya. Kelompok berenam membicarakannya dan membuat daftar tuntutan, menyatakan bahwa mereka akan menarik pasukan mereka jika keluarga Leng bisa memberi mereka bahan mistis. Utusan keluarga Leng sangat terkejut dengan daftar itu. 6 keluarga meminta bulan, menuntut harga selangit. Keluarga Leng tidak mampu membeli apa yang ada dalam daftar bahkan jika mereka menjual semua aset mereka. Tentu saja, meminta bulan bukan berarti tidak ada ruang untuk negosiasi. Selama ke-6 keluarga tersebut menunjukkan kesediaan untuk berbicara, kedua pihak dapat mencapai konsensus harga. Masih mungkin bagi pembicaraan untuk menghasilkan buah. Keluarga Leng tentu saja tidak ingin berperang dengan alasan bahwa kondisinya layak. Lagi pula, butuh waktu puluhan ribu keluarga Leng untuk pulih ketika mereka kehilangan pejuang yang kuat itu. Utusan keluarga Leng kembali. Ke-6 keluarga tidak terburu-buru. Luli belum diteleportasi kembali. Ketika dia melakukannya, menyelamatkan murid-murid mereka adalah yang pertama dalam agenda. Murid-murid mereka telah menjadi budak jiwa Luli, tetapi tidak ada keluarga yang merasa khawatir. Mereka percaya bahwa Luli, prajurit Realm Lord Realm, tidak lain adalah semut bagi mereka. Ketika mereka menurunkan Luli, sisanya akan mudah. Banyak keluarga telah memanggil sejumlah prajurit tua dan hebat yang memiliki lebih dari 1 keterampilan yang luar biasa. Mereka memiliki banyak cara untuk mengendalikan Luli dan membuatnya mengambil kembali benih jiwanya, yang akan menyelamatkan murid-murid mereka. Di tanah terlarang Dewa Penatua, Luli meninggalkan Gua Angin. Dia akan berteleportasi. Apakah dia bisa tetap hidup atau tidak tergantung pada apa yang akan terjadi besok. Dia mengumpulkan semua dan menyuruh mereka untuk mengambil semua cincin antar ruang dan relasi kuasi mereka. Dia menyita semuanya. Ketika dia meninggal, semua barang ini akan jatuh ke tangan orang lain. Tetapi bagaimana jika selama teleportasi, orang-orang itu dikirim kembali ke alam semesta masing-masing?
Dalam hal ini, Luli tidak akan memiliki kesempatan untuk memiliki relik kuasi ini. Tentu saja, dia ingin mereka aman terlebih dahulu. Berdengung. Saat manik jahat melotot, semua dibawa ke dalamnya. Dia telah mengatakan kepada mereka untuk tidak bergerak di aula. Kalau tidak, ketika mereka menggerakkan angin bulu, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Fiuh, fiuh. Setelah semua dibawa masuk, Luli menghela nafas. Dia menengadah ke langit, menunggu kedatangan saat terakhir tanpa suara. Bab 743. Lebih dari 100 prajurit yang kuat berkumpul di sekitar pintu masuk ke tanah terlarang Dewa Penatua di sebelah utara kota Leng. Beberapa prajurit Rilem Bumi Abadi bersembunyi di luar, dan sisanya duduk di aula, menunggu dengan tenang. Banyak pengintai berkeliaran di dekat gunung. Tetapi para prajurit di aula tidak keberatan. Para pengintai itu berasal dari keluarga yang berbeda dari Central Imperial Universe. Dengan tidak membunuh para pengintai, kelompok 6 berusaha mengirim pesan meyakinkan kepada keluarga-keluarga itu, menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan keluarga Leng dan tidak punya niat untuk menyerang Central Imperial Universe. Waktu berlalu dengan lambat. Prajurit alam semesta dan Dewa Abadi Bumi tetap tenang selama semua penantian ini. Beberapa prajurit zaman lanjut bahkan mulai berkultivasi. Sekarang sudah siang. Portal di tengah aula akhirnya mulai bersinar. Prajurit budidaya terus menutup mata mereka, tetapi banyak prajurit bumi abadi bumi tampaknya lebih intens. Beberapa dari mereka bahkan mengaktifkan force field mereka sekaligus. Berdengung. Portal berkilau. Seorang pemuda muncul di aula. Luli diteleportasi, hanya dia. Wosh. Saat Luli muncul, tangan kurus meraih lehernya. Bahkan sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, lehernya sedang terjepit. Dia dijemput, dan gelombang energi aneh masuk ke tubuhnya, menyegel manik kehidupan dan energi Suan. Pada saat yang sama, tangan kurus lain meraih kepalanya. Beberapa energi kuning melonjak ke jiwa kolam dan menyelimutinya. Prajurit alam immortal bumi lainnya lega di tempat kejadian. Mereka percaya bahwa setelah mengalahkan Luli, sisa perjalanan akan mudah. Ketika mereka menyelamatkan murid-murid mereka, mereka bisa fokus menggeledah keluarga Leng. Apa? Prajurit alam abadi bumi yang memiliki Luli di tangannya terkejut. Dia mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan jiwa Luli. Hanya saja, ada kesulitan yang tak terduga. Kekuatan jiwanya yang kuat tidak bisa memasuki kolam jiwa Luli. Di luar kolam jiwa Luli muncul rona putih saat perisai putih muncul, mencegah kekuatan jiwa asing masuk. Patriark keluarga. Prajurit alam abadi bumi berpaling ke Jun Hongye dan meminta bantuan. Jika mereka tidak bisa mengendalikan jiwa Luli sesegera mungkin, dia bisa membuat jiwanya menjadi liar. Jiwa Jun Mengchen dan yang lainnya bisa runtuh. Apa itu? Jun Hongye membuka matanya, menjadi cemberut. Betapa sulitnya untuk menjatuhkan seorang prajurit nobel Lord Rilem. Kicauan. Pada saat itu, sebuah manik di tangan Luli menyala. Setelah itu, feather wind yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dalam sekejap, angin bulu menutupi Luli bersama dengan alam abadi bumi yang mengendalikannya. Ah! Di bawah serangan angin bulu, prajurit Rilem Bumi Abadi merasakan sakit kepala yang membelah. Karena insting, dia membebaskan tangannya untuk memegangi kepalanya. Luli terjatuh ke tanah. Tidak, keluarga patriark keluarga Juni dan prajurit senior keluarga Hao terkejut. Mereka melompat seperti elang, berlari mendekat, mencoba membawa Luli kembali ke kendali. Berdengung. Manik jahat bersinar lagi ketika Luli menghilang ke udara tipis di tempat. Batwig melayang di udara. Perlahan, cahaya redup sampai akhirnya, Wigbat menjadi batu cian rata-rata yang membeku di udara. Suara mendesing. Beberapa prajurit tua tiba di dekat Bat. Keluarga patriark keluarga Jun adalah yang tercepat di antara mereka semua. Dia mencoba meraih manik itu. Kemudian apa yang terjadi kemudian mengejutkan semua orang. Jun Hongye memegang manik-manik di tangannya. Ketika dia ingin mengambilnya kembali, dia menemukan manik itu membeku di udara, tidak bergerak. Kilatan udara dingin bersinar di matanya. Dia menggunakan Suan energi dan mencoba menarik manik yang masih belum bergerak. Apa? Jun Hongye terkejut. Dia kemudian membanting manik itu dengan amarah. Ki yang mengerikan keluar dari tangannya. Tidak ada keraguan tentang kekuatan bergerak. Bang! Namun, manik-manik itu membuat suara yang teredam tetapi tidak bergerak. Tetap di udara. Fakta bahwa manik itu tidak bergerak sedikit pun setelah diserang oleh prajurit Rilem Semi Dewa yang menakutkan bagi semua.
Manik, Hao Chanjun, prajurit senior keluarga Hao, dan sisanya berseri-seri dengan manik-manik itu harus berupa harta yang tak ternilai. Itu seharusnya diperoleh dari dalam tanah terlarang Dewa Penatua. Biarkan aku mencoba. Hao Changjun mengulurkan satu tangan dan meraih manik jahat. Dia menuangkan suan energi ketika dia mencoba menariknya. Tapi manik itu tak bergerak seperti patung. Awasi aku. Wu Guangde, patriark keluarga Wu dari Mage Imperial Universe, mengeluarkan sepasang sarung tangan berwarna merah darah. Dia bergerak ke arah manik-manik perlahan. Dari tubuhnya menyebar rasa mengerikan seolah-olah dia adalah iblis. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk mengambil manik tetapi gagal. Wu Guangde sangat marah dengan fakta itu. Dia mengeluarkan pedang yang berkilau dan memotongnya di manik dengan paksa. Berdengung, manik itu tiba-tiba memberi cahaya pada saat itu. Seseorang dikirim dari manik-manik. Dia tepat di depannya dan langsung dihubungi oleh pedang Wu Guangde. Bang! Sebuah langkah dari prajurit Rilem Semi Dewa lebih dari kuat. Orang itu muncul meledak menjadi kabut darah. Wu Guangde ketakutan dan kemudian berteriak marah. Siming, tidak. Itu benar. Yang dikirim adalah Wu Siming, murid keluarga Wu, cucu leluhur lelaki yang hadir di sini. Siming, seorang lelaki tua berambut putih menggigil. Dia berjalan mendekat dan melihat lebih dekat untuk memastikan bahwa itu Wu Siming. Pria tua itu menatap manik-manik itu dan berteriak, aku bersumpah akan menghapus seluruh keluargamu. Haha, suara mencibir datang dari manik-manik, kamu anjing tua. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melakukannya. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan segera membunuh tuan muda Anda Wu Xie dan saya bahkan dapat memotongnya menjadi banyak potongan. Apakah Anda mempercayai saya? Juga, saya memiliki, di tangan saya, Jun Mengsen, Hao Chuan, dan tuan muda dan wanita muda dari keluarga Li dan keluarga Ren. Petik 2. Desis. Prajurit alam abadi bumi tersentak. Kematian Wu Siming membuat mereka menyadari satu hal, bernama Luli itu bukan orang yang mudah ditipu. Para murid semua bisa kehilangan nyawa ketika Luli didorong ke ekstrim. Mundur. Jun Hongye melambai dan meminta yang lain untuk mundur. Wu Guangde terbakar amarah. Meski begitu, dia harus mendorongnya ke bawah atau di detik berikutnya, cucunya Wu Xie akan menjadi tubuh dingin lainnya. Baik, suara Luli datang dari Wigbet, aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Aku bukan siapa-siapa, dan aku tidak punya keinginan apapun untuk menantang otoritasmu. Aku hanya ingin tetap hidup. Jika aku tidak bisa, maka aku harus mengambil murid-muridmu bersamaku. Petik 2. Permohonan Luli jelas, dan dia tegas. Sekarang terserah keluarga patriark untuk memutuskan. Tentu saja, fakta bahwa Luli dapat mengumumkan bandingnya adalah karena Wigbet. Tanpa Wigbet, Luli akan ditangkap, dan dia tidak akan memiliki dasar untuk negosiasi. Wigbet tidak mengecewakannya. Dia tidak tahu bahwa itu bisa tetap diam di udara dan bahkan prajurit Rilem Semi Dewa dapat memindahkannya. Terlebih lagi, pertahanan manik-manik itu tampak mengesankan juga. Jun Hongye membantingnya. Manik-manik itu bahkan tidak goyang atau bergerak, apalagi dihancurkan. Peninggalan. Tidak mungkin relasi kuasi bisa memiliki kekuatan seperti itu atau tingkat pertahanan yang tinggi. Itu harus menjadi peninggalan. Sangat disayangkan bahwa Luli tidak bisa membuka 6 segel atau dia yakin manik itu bisa memberinya lebih banyak kejutan. Bab 744. Itu semakin canggung. Pejuang yang kuat dari 6 keluarga menatap manik berwarna cian di udara. Namun, mereka semua bergulat di dalam. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Bisakah mereka melupakan murid-murid mereka? Di samping bakat para murid yang ditangkap, mereka adalah cucu dan cucu prajurit sendiri, atau junior favorit mereka, atau berhubungan darah. Bisakah mereka benar-benar menonton ketika para murid terbunuh? Sekelompok prajurit tua terus berpikir. Pada saat yang sama, patriark keluarga Chen Family, yang lain dari Mage Imperial Universe, menjadi tidak sabar. Karena murid-murid mereka tidak ditangkap oleh Luli, dia bisa bertindak dengan berani. Dari tubuh Chen Tianxian menyerbu ki yang mengerikan. Dia menamparkan udara di depannya dan Suan Qi di surga dan bumi berkumpul. Kastil tempat mereka dihancurkan menjadi debu sekaligus. Desir. Dari atas muncul sebuah kerangka tangan besar yang membungkuk dengan paksa. Ruang bergetar, dan gelombang ledakan menyebar dengan cara yang hebat.
Ledakan. Tangan kerangka itu mendarat di Bedwick yang tetap tak tergerak selain mengeluarkan suara teredam. Tanah di bawah runtuh, dan jejak tangan besar muncul. Kastil itu telah jatuh. Debu mengaduk, menghapus langit dan menutupi matahari. Para pengintai yang bersembunyi di dekat mereka menggigil di tubuh dan jiwa mereka. Mereka bergerak mendekat dengan cermat untuk melihatnya dan ini adalah pemandangan mengejutkan yang mereka saksikan. Mereka semua melihat manik-manik yang tidak bergerak meskipun prajurit Rilem Semi Dewa menamparkan itu. Semua yang hadir tertegun, lagi. Mereka terus menatap manik-manik Qian. Langkah marah Chen Tianxian berisi banyak makna mendalam yang bahkan bisa membunuh seorang prajurit Rilem Bumi Abadi yang kuat. Manik-manik itu tidak hanya tetap tidak tergores, tetapi juga tidak bergerak. Relik. Banyak prajurit menjadi bersemangat. Tidak ada penjelasan lain. Selama lebih dari 2 juta tahun, tidak ada yang begitu ajaib dan kuat yang pernah muncul di alam semesta. Mendengus datang dari manik jahat. Setelah itu, seorang pria dikirim, seorang tuan muda keluarga Hao. Begitu dia keluar, dia berteriak, "Tolong, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tuan muda itu bergetar. Darah mengalir keluar saat kolam jiwanya meledak. Bahkan Dewa yang Maha Kuasa tidak bisa menyelamatkannya. Setelah kematiannya datang suara Luli, "Jangan buang waktu dan kekuatanmu di sini." Wigbet adalah relik, salah satu dari 3 yang ditinggalkan oleh Kaisar Heng. Bahkan seorang abadi sejati dapat memecahkannya, jadi simpanlah. Jika Anda tidak, percayalah padaku, lalu lanjutkan dan seranglah. Setiap kali kamu bergerak, aku akan membunuh seseorang. Hao Changjun mulai murung. Dia dan Jun Hongye saling memandang dan berkata, "Chen Wuxian, hentikan sekarang." Jun Hongye mengedutkan alisnya dan bertanya, "Luli, sebutkan kondisimu. Apa yang akan meyakinkanmu untuk membebaskan Meng Chen dan yang lainnya?" Luli tidak menanggapi. Dia duduk dengan kaki bersilang di aula, ragu-ragu. Faktanya, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Jika dia keluar, dia akan segera dikendalikan. Jika tidak, Bedwick tidak bisa bergerak dan dia akan terjebak di sini sampai akhir hidupnya. Dia ingin tetap hidup. Pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana dia bisa kembali ke Heaven Reverse Universe? Dia mempercayai tidak ada orang di luar. Sekelompok prajurit tua semua bisa pergi, dan dia masih takut keluar. Siapa yang tahu keterampilan seperti apa yang dimiliki prajurit tua itu? Bagaimana jika mereka tahu berjubah dan terpikat di dekatnya? Bagaimana dia pergi ke penjara emas dari dinasti Leng? Dari penjara emas, apa cara baginya untuk kembali ke Inferno dengan tenang dan aman? Dia tidak bisa berjalan. Dengan asumsi bahwa dia bisa berjalan ke pintu masuk ke penjara air, dia akan diikuti oleh sekelompok prajurit. Itu sebenarnya akan merugikan Heaven Reverse Universe. Yah, apakah aku melewatkan sesuatu? Luli tiba-tiba teringat dan bertanya pada Leng Wuxin yang berada di sisinya. Para pejuang alam semesta ini tidak bisa pergi ke bawah penjara air, kan? Iya nih. Leng Wuxin mengangguk dan berkata, pejuang yang berkuasa lebih tinggi dari alam abadi bumi tidak dapat pergi ke 4 tingkat di bawah penjara air. Ini adalah mekanisme built-in dari api penyucian dari kekacauan primordial. Sangat. Luli merasa terhibur. Jika Earth Immortal Realm dan Warrior Realm lebih tinggi tidak bisa pergi, maka tidak apa-apa jika mereka mengetahui bahwa dia telah pergi ke Inferno. Orang-orang dari alam semesta ini tidak dapat mencapai surga terbalik semesta tanpa melalui Inferno. Jika mereka bisa, mereka akan menaklukkan Heaven Reverse Universe sejak lama. Luli memandang para pejuang alam abadi bumi di sini dan memeriksa ulang, Anda yakin bahwa pejuang alam abadi bumi dan alam yang lebih tinggi tidak bisa pergi ke penjara air? Mereka mengangguk setuju. Luli sangat terangkat. Di bawah penjara emas akan aman. Sekarang, apa yang harus dia putuskan adalah bagaimana mencapai pintu masuk ke penjara air. Luli memikirkannya dan mengirim pesan, "Kamu ingin mereka hidup? Mudah. Pertama, pergi dan singkirkan keluarga Leng untukku." Leng Wuxin terkejut pucat, tetapi Luli bertekad. Dia meminta prajurit yang kuat untuk menyerang keluarga Leng tidak sepenuhnya untuk pembalasan, tetapi untuk memberi waktu pada dirinya sendiri untuk mencari cara. Pada saat yang sama, ke-6 keluarga dan keluarga Leng bisa dikunci ke dalam perang yang menguras tenaga dan melemahkan moral. Dengan cara ini, peluangnya untuk bertahan hidup bisa lebih besar. Hancurkan keluarga Leng. Pemimpin 6 keluarga mulai ragu-ragu. Keluarga Leng telah mengirim utusan,
yang berarti tuntutan mereka dapat dipenuhi. Keenam keluarga itu enggan berperang, yang bisa merenggut nyawa mereka sendiri. Beberapa prajurit saling memandang dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah beberapa saat, Jun Hongye berkata, "Oke, kita akan pergi dan memusnahkan keluarga Leng sekarang. Luli, kami harap kamu adalah orang yang suka kata-kata kamu. Lepaskan mereka ketika keluarga Leng tidak ada lagi. Ayo pergi. Waktunya membunuh. Bergerak, naikkan kota Leng." Para prajurit berteriak dan terbang ke arah selatan. Segera, mereka semua pergi. Bahkan tidak ada yang tinggal untuk menonton Wigbet. Masih ada beberapa pengintai yang mengintai di sekitar, tetapi mereka tidak berani bergerak. Mereka hanya di sini untuk mengumpulkan informasi dan tidak berani mengambil relik. Luli bisa melihat situasi dalam radius setengah mil melalui Wigbet. Dia melihat bagaimana kelompok prajurit itu terbang ke selatan, tetapi dia belum memutuskan untuk pergi. Bermain kucing dan tikus dengannya. Apakah sekelompok prajurit tua ini menganggapnya sebagai orang bodoh dan berusaha memancingnya keluar? Luli tidak mudah tertipu. Dia tidak akan pergi sebelum dia menemukan cara untuk mencapai Purgatory of Primordial Chaos dengan aman. Mengolah. Tidak ada yang bisa memecahkan Bedwick. Terlebih lagi, dia memiliki sejumlah sandera di tangannya. Dia menenangkan pikirannya dan mulai berkultivasi. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melihat apakah aku bisa membuka kunci laut pertama dari manik jahat. Luli meletakkan satu tangan di lantai dan menuangkan suan energi. Segel pertama bersinar. Dia bisa melakukan ini sambil tetap di dalam. Dia berkonsentrasi dan berkultivasi. Sambil mengisi ulang energi suannya, ia mengambil pelet yang memelihara jiwa. Pada saat yang sama, dia sedang mengerjakan Wigbet. Dia tidak lupa mencari cara untuk melarikan diri ke penjara air dengan aman. 3 hari, 5 hari, 10 hari. 30 mil ke selatan, sekelompok prajurit tua keluar. Prajurit yang kuat dari 6 keluarga berkumpul di sini. Selama diskusi mereka sebelumnya, mereka telah memutuskan untuk pergi dulu dan melihat apakah Luli akan keluar dari Wigbet. Mereka telah meremehkan betapa hati-hati Luli. Dia tidak akan keluar dalam waktu dekat jika dia tidak melakukannya selama 10 hari terakhir. Menunggu lebih jauh tidak ada gunanya. Para pemimpin keluarga berbicara lagi. Mereka mengambil keputusan dan memutuskan untuk meluncurkan serangan terhadap keluarga Leng. Lagi pula, Wigbet sepertinya tetap berada di tempat itu. Mereka bisa menurunkan keluarga Leng terlebih dahulu, yang membawa nilai bagi perjalanan mereka ke Central Imperial Universe. Ayo pergi. 3 orang tinggal untuk memantau Bedwick, sementara sisanya berseru ke selatan seperti binatang buas. Ki mereka yang mengerikan menghalangi langit dan menutupi matahari, menyulut teror ke dalam hati banyak pengintai yang bersembunyi. Perang itu hampir pecah. Bab 745. Di rumah keluarga Leng, para pejuang yang kuat dikumpulkan di aula untuk berunding tentang harga yang bisa mereka tawarkan untuk memuaskan kelompok 6. Semua prajurit kuat keluarga Leng datang. Bahkan 2 diambang kematian yang tinggal di tanah leluhur mereka diundang. Jumlah prajurit Rilem Semi Dewa mencapai 6 dan prajurit Rilem Abadi Bumi mencapai 10. Mereka, di sini, mewakili kekuatan terkuat keluarga Leng. Siapa sebenarnya Luli? Seorang leluhur-leluhur yang sekarat dari keluarga Leng tiba-tiba menyuarakan kebingungannya, kenapa kamu membuat marah orang seperti ini? Tianhen, apakah ini caramu bertindak sebagai raja? Prajurit nenek moyang telah pensiun dari masyarakat bertahun-tahun yang lalu. Dia telah bercocok tanam di tanah leluhur mereka. Dia pergi dengan tergesa-gesa ketika dia mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga itu, tetapi dia tidak tahu tentang perinciannya. Leng Tianhen merasa malu dan berkata dengan malu, Luli mengatakan dia adalah anak didik Kaisar Darah. Dia berusia 18 atau 19 tahun dan di alam bangsawan. Dia telah menguasai beberapa keterampilan yang kuat. Di penjara emas, dia dan seorang murid tertentu dalam konflik. Dia mengejar murid itu ke kota Leng. Setelah dia datang, saya meminta Wuxiang untuk memperlakukannya dengan baik dan mereka menguburkan kapak. Kemudian, Luli pergi ke tanah terlarang Dewa Penatua bersama Wuxiang, tidak menyangka dia membunuh Leng Wuxiang dan yang lainnya, progenitor, murid yang memulai semua ini sekarang dihukum. Petik 2. Prajurit nenek moyang keluarga Leng mencibir. Leng Xing menambahkan, Paman 13, sekarang bukan waktunya untuk menunjuk. Kita perlu memikirkan bagaimana menghadapi situasi seperti sekarang.
Wosh! Dari luar datang seseorang. Patriark Aula Pramuka bergegas masuk. Dia membungkuk dan melaporkan, saya baru saja diberitahu. Pejuang yang kuat dari 6 keluarga sedang bergerak. Mereka terbang ke kota Leng. Saya tidak berpikir mereka datang dengan niat baik. Apa? Prajurit yang kuat dari keluarga Leng berdiri, menunjukkan niat membunuh. Banyak yang berteriak dengan marah, mengklaim bahwa mereka harus bertarung dengan nyawa mereka, menyatakan bahwa mereka harus membunuh setengah dari kelompok 6 bahkan jika itu berarti semua prajurit kuat keluarga Leng akan kehilangan nyawa mereka. Leng Xing tidak kehilangan akal sehatnya. Dia bertanya pada Leng Tianhen, apakah para murid dan material mistis dipindahkan. Leng Tianhen memikirkannya dan berkata, hampir semua murid dan sebagian besar bahan mistis. Tutup terowongan. Leng Xing berkata dengan resolusi tinggi, katakan pada orang-orang di tanah leluhur untuk menghancurkan terowongan begitu aku mengirim sinyal. Beritahu para murid untuk berkultivasi dan tumbuh di sana. Tianhen, kau juga pergi. Aku akan membiarkanmu menangani semuanya di sana. Bertindaklah sebagaimana ditetapkan oleh hukum leluhur kita. Petik 2. Ayah. Leng Tianhen berteriak tanpa sadar. Dia tahu bahwa perpisahan ini mungkin merupakan perpisahan terakhir. Dia akan tinggal di tanah leluhur selamanya sampai dia mati dalam depresi. Semua generasi masa depan akan terjebak di tanah leluhur. Keluarga hanya bisa kembali ke Central Imperial Universe ketika jumlah prajurit yang kuat telah mencapai batas tertentu. Ini perintah. Lakukan sekarang. Leng Xing berteriak. Kemudian, melirik puluhan di aula, ia melanjutkan, prajurit keluarga Leng tidak pernah takut akan kematian dan kebanggaan keluarga Leng tidak memungkinkan untuk tantangan. Hari ini, kelompok 6 berusaha untuk menghapus keluarga Leng kami. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan. Darah harus menebus darah. Mengisi, mengisi, mengisi. Banyak yang berteriak dan tidak ada yang menyembunyikan kemarahan dan niat membunuh di hati mereka. Suara mereka terdengar melalui mansion keluarga Leng. Banyak Realm Lord Realm dan Realm Sovereign Human Warrior di luar mendengar dan meneriakkan, darah harus menebus darah. Mengisi, menagih, menagih. Pindah. Leng Xing berteriak dan terbang dengan 5 prajurit Realm Semi-Dewa. Mereka berdiri di atas utara kota. Mengikuti mereka adalah prajurit Realm Bumi Abadi dan kemudian prajurit Realm Manusia Sovereign Manusia yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan sejumlah besar prajurit Realm Lord Realm. Keluarga Leng tidak meninggalkan hadiah tentara yang besar, hanya lebih dari 100.000 prajurit. Semua pejuang muda telah dipindahkan ke tanah leluhur. Lebih dari 100.000 prajurit berdiri dalam barisan teratur di atas kota, menunggu kedatangan perang terakhir, menunggu kehidupan mereka berkembang untuk terakhir kalinya. Warga sipil kota telah dipindahkan, tetapi beberapa enggan untuk pergi. Mereka telah tinggal di kota Leng selama bertahun-tahun. Mereka tidak mau pergi. Beberapa terlalu tua untuk pergi. Kota membawa kenangan dan perasaan mereka. Kehidupan mereka diikat bersama dengan kota Leng. Sayang, Leng Tianhen berdiri di rumah keluarga Leng dengan genggamannya erat-erat. Tanaman merambat bermunculan dari wajahnya. Di matanya ada penyesalan dan penyesalan. Dia membenci Leng Wuxue karena menyinggung Luli, membenci dirinya sendiri karena tidak memperlakukan Luli lebih baik ketika dia di sini, dan karena membiarkan Luli pergi ke tanah terlarang Dewa Penatua. Apa yang dilakukan tidak dapat dibatalkan. Overthinking tidak ada artinya saat ini. Leng Tianhen melambaikan tangannya dan pergi ke sebuah kastil di halaman belakang bersama beberapa orang lainnya. Mereka pergi ke tanah leluhur melalui formasi teleportasi. Wosh, wosh, wosh. Waktu untuk 3 dupa untuk membakar berlalu sejak Leng Tianhen pergi. Dari utara terdengar suara-suara. Lebih dari 100 prajurit datang seperti naga. Dalam sekejap mata, Leng Xing sudah bisa melihat mereka. 100.000 prajurit keluarga Leng berdiri diam. Tidak ada yang membuat suara. Mereka menatap ke 100 di depan mereka dengan niat membunuh yang kuat. Ketika mereka berada 2 mil jauhnya, Leng Xing berkata, benarkah? Apakah ini benar-benar perlu? Jun Hongye melambaikan tangan. Sambil menghela nafas, dia berkata, Leng Xing, jangan salahkan aku. Keluargamu yang tidak suka orang yang salah. Luli adalah seseorang, kamu tidak mampu memprovokasi. Aku minta maaf. Alasan yang bagus untuk berperang. Kelompok 6 memperhatikan pengaruh. Karena dalih asli mereka adalah Luli, mereka harus terus menggunakan dia sebagai alasan untuk memulai perang. Negosiasi diperdebatkan pada saat itu.
Luli telah menjelaskan bahwa dia ingin keluarga Leng pergi. Maka perang tidak terhindarkan. Setidaknya, baju besi, senjata, dan harta yang dimiliki prajurit keluarga Leng itu bisa bernilai. Luli, Leng Xing dan para prajuritnya masih bingung. Dia bertanya dengan dingin, siapa sebenarnya Luli? Para pengintai dari keluarga-keluarga lain dari Central Imperial Universe yang mengintai di dekat sana membagikan pertanyaan keluarga Leng. Mereka belum pernah mendengar tentang Luli. Dia keluar entah dari mana. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah anak didik Kaisar Darah yang belum memiliki kekuatan untuk memobilisasi 6 keluarga. Kamu tidak punya hak untuk tahu. Yun Hongye merespons dengan acuh tak acuh. Dia hanya menggunakan Luli sebagai alasan dan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, sekarang, bunuh semua keluarga Leng. Hao Changjun, tetap pada rencana. Wosh, wosh, wosh. Mereka mengeluarkan baju besi relasi kuasi mereka dan beberapa dilengkapi dengan senjata relasi kuasi. Mereka berpisah dan berlari menuju pasukan keluarga Leng seperti panah. Berdengung, Hao Changjun tiba-tiba menghilang ke udara. Dia menggunakan makna mendalam terkait ruang. Menurut rencana mereka, dia harus dalam perjalanan ke pintu masuk tanah leluhur keluarga Leng. Setiap keluarga besar memiliki tanah leluhur mereka. Jun Hongye tahu betul bahwa tidak ada banyak bahan mistis atau harta di rumah keluarga Leng. Barang-barang yang lebih berharga seharusnya dipindahkan ke tanah leluhur. Hanya dengan menaklukkan di sana mereka bisa berdiri untuk mendapatkan banyak. Melihat Hao Changjun menghilang di udara, Leng Xing segera menyadari rencananya. Dia mencurahkan suan energi dan menghancurkan kastil yang menampung formasi teleportasi ke tanah leluhur. Lorong terputus. Kamu. Hao Changjun muncul kembali di udara dan berteriak dengan marah, Leng Xing, jika itu kematian yang Anda inginkan, saya akan mengabulkan permintaan Anda. Mengisi. Boom, boom, boom. Suara ledakan terdengar di mana-mana. Suan energi berlari di sana-sini. Pegunungan terbelah dan tanahnya retak. Langit bergetar dan bumi bergetar. Darah tumpah dan anggota badan beterbangan. Kota Leng ditakdirkan tercemar darah hari ini. Bab 746. Sementara kota Leng berada dalam keadaan kacau dan pertumpahan darah saat perang berlanjut, Luli telah menikmati masa damai. 3 prajurit rilem bumi abadi yang tinggal di belakang untuk mengawasinya tidak menunjukkan diri. Tak satu pun dari pengintai bersembunyi yang berani bergerak. Semua orang hanya memantau manik-manik dan situasi sekitarnya dari jauh. Saat Luli berkultivasi di Wikbet, dia juga mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri dan perjalanan yang aman ke pintu masuk penjara air. Tidak ada orang lain yang bisa memindahkan Wikbet sedikit pun kecuali itu dikendalikan oleh Luli. Dia tidak memiliki keberanian untuk keluar sekarang. Dia sepertinya mandek. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dalam waktu beberapa tahun, keempat pasukan akan mengirim pasukan ke dataran awan dan gurun utara. Bagaimana Luling dan yang lainnya akan menghadapi itu saat itu? Aku berharap Wikbet bisa terbang sendiri. Luli menghela nafas. Wikbet disegel pada banyak level, dan banyak skill yang tidak bisa dimainkan. Butuh Luli bertahun-tahun untuk melarutkan lapisan pertama segel sendirian. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada saat itu? Bagaimana jika seseorang membuka Wikbet? Leng Wuxin, bisakah kamu membuat penawarnya di sini? Luli tiba-tiba berkata kepada Leng Wuxin setelah dia berpikir keras untuk beberapa saja. Di tulangnya sumsum masih menyembunyikan racun. Sekarang dia punya cukup waktu, dia bisa mendetoksifikasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Iya nih, Leng Wuxin mengangguk dan menjawab. Luli menyuruhnya pergi ke sudut dan mulai mengerjakannya. Dia sendiri kembali berkultivasi. Tidak ada cara yang lebih baik untuk saat ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah melarutkan segel dan menunggu kucing melompat pada saat yang sama. Pertempuran di kota Leng telah berlangsung sepanjang hari. Akhirnya berakhir. Bagaimanapun, ini adalah kontes yang tidak setara. Untuk 6 keluarga, setiap keluarga mengirim 2 prajurit rilem semi-dewa, yang membuat jumlah total 12. Selain itu, mereka memiliki lebih dari 100 prajurit rilem bumi abadi. Faktanya, kedua belas saja bisa meratakan keluarga Leng. 100.000 prajurit keluarga Leng semuanya tewas dalam pertempuran. Tak satu pun dari mereka yang melarikan diri. Mereka yang seharusnya tetap hidup telah pergi ke tanah leluhur mereka. Tentara tetap tinggal untuk mengorbankan hidup mereka demi kota. Mereka tidak mati dengan sia-sia.
Kematian Leng Xing dan para pejuang tua lainnya telah menyebabkan kematian yang berarti. Mereka mampu mencapai hasil yang bagus. Lebih dari setengah prajurit Rilem Abadi Bumi dari kelompok 6 dan 4 dari 12 prajurit Rilem Semi Dewa terbunuh. Keluarga Leng hanya memiliki 6 prajurit Rilem Semi Dewa, setengah dari yang dimiliki 6 keluarga. Tapi ke-6 keluarga Leng kejam dan ganas. Dalam setiap gerakan mereka, mereka berusaha untuk membawa musuh mereka mati bersama mereka. Salah satu pejuang leluhur keluarga Leng mengecam dirinya sendiri dan berhasil membunuh patriark keluarga Ren dalam prosesnya. Pemimpin 6 keluarga semuanya terluka. Patriark keluarga Ren meninggal. Hao Changjun memiliki satu lengan terputus dari bahunya. Lebih dari 60 dari 100 prajurit Rilem Bumi Abadi mati. Itu adalah korban yang tragis. Tentu saja, kelompok 6 telah melihat penghargaan. Mereka telah mengambil semua relikuasi yang dulunya milik prajurit keluarga Leng. Di lingkaran interspatial, ada harta, kurang lebih. Kelompok 6 menjarah keluarga Leng dan berbagi di antara mereka semua bahan mistik bahwa keluarga Leng tidak bisa pindah. Mari kita bagi menjadi kelompok-kelompok. Jun Hongye belum puas. Dia berkata, mari kita masuk ke dalam 3 tim dan menyapu dinasti Leng. Kita telah kehilangan begitu banyak orang dan apa yang kita miliki sekarang tidak cukup. Kita perlu melewati dinasti Leng untuk memulihkan kerusakan kita. Sepakat. 2 keluarga mage Imperial Universe menyetujui proposal Jun Hongye. Mereka tidak puas dengan beberapa hal yang mereka miliki sekarang. Bagaimanapun, mereka hanya bertujuan pada dinasti Leng, bukan seluruh Central Imperial Universe. Tidak akan ada reaksi besar dari alam semesta. Baik. Jun Hongye berteriak, kirim kata-kata saya. Kami telah menderita kerugian besar. Mengingat bahwa itu karena dinasti Leng telah menentang, kami telah memutuskan untuk mengobrak-abrik dinasti Leng. Kami akan membunuh semua yang berani untuk melawan. Beberapa prajurit Rilem Bumi Abadi muncul untuk bekerja. Mereka pergi ke pengintai yang bersembunyi di dekatnya untuk menyampaikan pesan. Tapi ini bukan untuk dinasti Leng dengar. Tetapi untuk 2 dinasti lainnya dan keluarga lain dari Central Imperial Universe. Ini untuk memberitahu mereka agar berperilaku bijaksana. Pindah. Kelompok 6 terbagi menjadi 2 tim dan masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Hao Changjun berada di tim yang sama dengan Hun Hongye. Setelah beberapa saat, Hao Changjun menyatakan bahwa ia harus menemukan tempat untuk merawat luka-lukanya, bahwa dengan satu lengan yang patah, ia dirusak. Dia mengatakan kepada prajurit keluarga Hao lainnya untuk mengikuti Jun Hongye dan berjanji akan menyusulnya setelah dia sembuh. Jun Hongye tidak memaksa Hao Changjun untuk datang. Yang terakhir memang terlihat pucat. Jun Hongye pergi bersama tim dan Hao Changjun menemukan gunung untuk disembunyikan dan disembuhkan. Dia memiliki ramuan yang bisa menumbuhkan anggota badan yang patah. Paling banyak dalam waktu setengah bulan, dia bisa pulih. Namun, dia hanya tinggal di sana selama 6 jam sebelum dia tiba-tiba menyelinap ke kota Leng. Dia sangat gesit dan fleksibel. Ada pengintai di jalan tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Dia tidak terbang jauh. Dalam 1 jam, dia tiba di sekitar Wigbet. Dia menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Segera, ia menemukan pengintai bersembunyi dan 3 prajurit Rilem Bumi Abadi menjaga di sini. Wosh! Dia menyelinap. Sebuah bel muncul di tangannya dan dia meletakkannya di atas ketiganya. Salah satu dari mereka mengelak ketika bel terbang, tetapi 2 lainnya terhisap ke dalam bel. Bang! 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 Dari dalam bel terdengar beberapa suara. Kedua prajurit Rilem Bumi Abadi segera tersingkir. Prajurit Rilem Bumi Abadi lainnya berdiri di samping, mengambil tindakan nol untuk melawan. Sebaliknya, dia menatap Hao Changjun dengan heran dan bertanya, nenek moyang, apa yang kamu? Prajurit alam abadi bumi berasal dari keluarga Hao. Dia berhasil mengelak karena dia menerima pesan rahasia dari Hao Changjun sekarang. Hao Changjun menjawab dengan dingin, tidak ada waktu untuk berbicara. Bunuh semua pengintai di dekat sini, semuanya. Sekarang. Prajurit Rilem Bumi Abadi keluarga Hao tidak ragu-ragu. Dia berlari seperti elang. Tangisan kesengsaraan segera terdengar. Dia tahu di mana para pengintai itu tetapi tidak benar-benar mengeksekusi mereka sebelumnya. Pada saat 2 dupa untuk dibakar, semua pengintai yang bersembunyi di area seluas 300 mil dibunuh. Prajurit alam abadi bumi kembali dan berkata, semua diurus sekarang. Baik, kilatan dingin muncul di mata Hao Changjun sambil melanjutkan, awasi. Aku ingin memiliki manik itu.
Manik-manik itu. Prajurit rilem bumi abadi keluarga Hao tercerahkan. Hao Changjun telah kembali sendirian dengan niat untuk mengantongi manik-manik itu. Prajurit alam abadi bumi sangat bersemangat. Sangat mungkin bahwa manik itu adalah relik. Jika keluarga Hao bisa memilikinya, keluarga itu akan menjadi keluarga paling kuat di antara 4 alam semesta. Pada saat itu, mereka dapat menyatukan 4 alam semesta utama dan 5 alam semesta kecil. Tapi, prajurit alam bumi abadi keluarga Hao memikirkan sesuatu dan bertanya, "Nenek moyang, saya pikir Hao Chuan akan berada dalam bahaya jika Anda mengambil manik-manik dengan paksa." Hao Changjun mencibir, 1 tuan muda dan 1 relik. Yang mana yang lebih penting? Tidak bisakah kau katakan, adalah bermanfaat untuk mengorbankan 1 tuan muda dan bahkan setengah dari keluarga kita, jika kita dapat memiliki relik. Berdengung, Hao Changjun mengeluarkan kapak besar. Dia melompat seperti naga dan kemudian memotong manik dengan kekuatan yang menakutkan. Harta apapun, tidak peduli sekuat apapun itu, harus membutuhkan energi untuk bertahan. Ketika energi habis atau terkuras, pertahanan bed akan melemah secara alami. Dia mungkin masih tidak bisa mengambil manik-manik itu, tapi setidaknya dia bisa mengeluarkan Luli dan yang lainnya. Relik yang rusak dapat diperbaiki. Prioritasnya adalah memiliki manik-manik. Hao Changjun memiliki 1 lengan yang patah, tapi dia bergegas mendekat tanpa merawat luka-lukanya supaya dia bisa memproses sesegera mungkin. Bang! Kapak besar itu mendarat di atas bed. Itu mengeluarkan cahaya redup tetapi tetap diam. Itu bahkan tidak bergetar. Luli, yang berkultivasi di dalam, merasakan apa yang sedang terjadi. Dia berteriak dengan marah, "Keluarga Hao, saya pikir Anda sudah mati untuk membunuh murid-murid Anda. Jika itu yang terjadi, saya akan mengabulkan keinginan Anda." Bab 747. Hao Changjun tidak memperhatikan kata-kata Luli. Dia membuat langkah lain. Luli mengirim Hao Chuan keluar dari manik. Yang terakhir muncul tepat di bawah kapak yang menahan. Hao Changjun berhenti sejenak. Khawatir Hao Chuan mungkin diselamatkan oleh Hao Changjun, Luli memicu benih jiwa dan menyebabkan mereka meledak secara langsung. Di bawah hidung Hao Changjun, Hao Chuan jatuh ke tanah. Darah mengalir dari mata, mulut, dan hidungnya. Dia menatap Hao Changjun dengan mata tertuju. Di kedalaman penampilannya, ada kebencian. Fiuh, fiuh. Hao Changjun menutup matanya dan menghela nafas. Kemudian, ia melanjutkan aksinya, 1 demi 1 gerakan, terus-menerus. Luli berpikir. Setelah beberapa saat, dia beralih ke tuan muda lain dan seorang wanita muda dari keluarga Hao. Mereka sangat ketakutan. Tuan muda itu langsung berlutut, bersujud kepada Luli dan berkata, "Jangan bunuh aku. Aku tidak mau pergi. Tunjukkan belas kasihan, aku mohon padamu. Bukan aku yang harus kamu minta." Luli berkata tanpa emosi, "Aku bukan yang paling kejam. Leluhurmu adalah orang yang tidak punya hati. Dialah yang mencoba membunuhmu. Pergilah dan mohon padanya. Jika dia tidak peduli dengan hidupmu, maka matilah itu, aku es." Petik 2. Aula bercahaya saat tuan muda dan wanita muda itu dikirim. Mereka langsung berlutut dan berlubang, "Progenitor, selamatkan kami. Kami tidak ingin mati." Hao Changjun menghentikan aksinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu telah membuat kontribusi untuk keluarga. Keluarga Hao akan mengingatmu." Suara mendesing. Progenitor keluarga Hao melambaikan kapaknya, meninggalkan bekas darah di kedua leher mereka. Hao Changjun membunuh anak-anaknya sendiri dengan tangannya sendiri. Luli terkejut dengan kekejaman pria ini. 2 prajurit rilem bumi abadi disimpan di Wickbed. Luli tidak ingin mengorbankan mereka. Jika Hao Changjun bisa membunuh keturunannya sendiri, maka tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Bang, bang, bang. Hao Changjun meluncurkan serangan berkelanjutan. Tetapi setiap kali, manik itu hanya mengeluarkan cahaya redup. Itu tidak bergerak atau bergetar. Luli merasa lega. Dia fokus pada bed untuk melihat apakah itu membutuhkan energi untuk bertahan. Jika demikian, manik itu akan terbuka cepat atau lambat. Baik, Luli menemukan sesuatu dengan lebih cermat. Tampaknya ada sirkulasi energi dalam bed. Setiap kali Hao Changjun meretas manik itu, energinya akan terkuras sedikit, sedikit saja. Tetapi energinya berkurang. Luli memeriksa dengan cermat waktu untuk 3 batang dupa untuk dibakar. Dia yakin bahwa energinya hilang. Namun, dibandingkan dengan jumlah total energi dalam bed,
jumlah yang menurun sama seperti setetes di danau. Berdasarkan situasi saat ini, manik-manik tidak akan retak kecuali itu diserang terus-menerus selama bertahun-tahun. Haha, Luli mencoba melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Keyakinannya meningkat. Beberapa tahun serangan. Siapa yang sebodoh itu? Bagaimana jika manik itu tidak bisa retak, bahkan setelah beberapa dekade? Apakah Hao Changjun benar-benar membuang-buang waktu di sini? Yang lain tentu tidak akan baik-baik saja dengan Hao Changjun mengambil kepemilikan eksklusif manik itu sendiri. Luli mengabaikan Hao Changjun. Mantan kembali berkultivasi dan tidak peduli dengan tindakan Hao Changjun. Hao Changjun tidak pernah berhenti. Dia terus berjalan. Setiap beberapa detik, dia akan merobohkannya sekali. Dia tidak menggunakan makna mendalam yang kuat, yang akan menghabiskan terlalu banyak energi. Vitalitasnya sudah dilemahkan setelah lengannya patah. Dia tidak bisa mengambil tindakan terlalu berisiko. 2 jam, 6 jam, 16 jam. Hao Changjun terus-menerus tanpa istirahat sejenak. Dia terus menatap manik-manik dan kilauannya. Dia kaget dan gembira pada saat yang sama. Dia telah melakukan ini selama 16 jam, tetapi cahaya tidak redup. Manik ini harus menjadi relik tanpa pertanyaan. Pada saat yang sama, ia frustrasi. Cahaya manik tidak padam. Mungkinkah dia benar-benar tidak dapat memecahkannya sendiri? Aku perlu mencoba makna mendalam sekarang. Hao Changjun tumbuh tidak sabar. Jika prajurit lain mengetahui apa yang dia lakukan, dia tidak hanya akan kehilangan relik ini, tetapi dia juga akan mengalami masalah serius lainnya. Dia menyingkirkan kapak besarnya dan mulai memobilisasi makna mendalam dengan menghasilkan segel dengan tangannya. Suan Qi dari semua sisi di surga dan bumi berkumpul di sekitar. Kegelapan jatuh. Di langit, awan gelap terbentuk. Mereka berkumpul bersama sampai Sword of Ruin terbentuk. Pedang kehancuran. Prajurit rilem bumi abadi bumi Hao yang bersembunyi di kejauhan terkejut. Makna mendalam ini adalah yang paling kuat yang diketahui oleh prajurit leluhur ini. Itu adalah kedelapan makna mendalam yang dapat menyebabkan kehancuran dan makna mendalam dari jenis ini adalah yang paling mengerikan. Menjalankan. Prajurit rilem bumi abadi keluarga Hao berjarak 3 mil. Meski begitu, dia telah memutuskan untuk mundur sejauh 1 mil lagi. Makna mendalam begitu kuat sehingga dia bisa terluka hanya dengan dampak riak. Desir, desir. Dari langit, pedang dengan panjang 1000 kaki terhembus. Suara tajam yang dibawanya bergema di daerah dengan radius 300 mil. Badai Qi dan energi menyebar. Ruang bergetar dan riak memanjang hingga lebih dari 100 mil jauhnya. Seolah-olah langit terkoyak. Wosh! Pedang besar itu membelah, menggerakkan aliran udara. Gale melompat dan gemuruh bergemuruh. Sepertinya kata itu akan segera berakhir. Pedang menembus langit, diikuti oleh aliran udara. Pegunungan di sekitar area itu runtuh dan tanahnya retak. Batu-batu beterbangan di sekitar dan debu diaduk. Itu adalah pemandangan yang paling mengerikan. Bang! Ujung pedang mendarat di manik jahat yang tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Meski begitu, tetap saja tidak bergetar. Namun, tanah di bawah manik-manik itu terbuka dan berubah menjadi debu. Ada lubang besar karena lebih dari 1 mil dari kelompok itu menyerah 100 kaki. Itu menakutkan. Lu Li kaget. Dia memeriksa sekelilingnya dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Prajurit alam semesta dewa terlalu kuat. Dia bahkan bisa meratakan seluruh kota dalam satu gerakan. Jika pedang itu terbang secara horizontal, itu bisa mengukir viot ratusan mil di alam liar. Luli teringat legenda Heaven Reverse Universe. Dikatakan bahwa dataran awan dan dataran Serenity terhubung tetapi mereka dipisahkan oleh Kaisar Surga terbalik menggunakan pedangnya. Luli sekarang yakin bahwa itu lebih dari sekadar legenda setelah menyaksikan makhluk pendekar leluhur keluarga Hao. Emperor Heaven Reverse lebih kuat daripada pejuang leluhur keluarga Hao. Yang pertama mungkin benar-benar telah berpisah dengan awan dataran dan dataran Serenity. Konsumsi energi yang begitu besar. Luli merasakannya. Dia menyadari bahwa satu gerakan ini setara dengan serangan rata-rata Hao Changjun selama 1 jam. Meski begitu, dibandingkan dengan energi dalam Wickbat, kehilangan energi ini bukanlah apa-apa. Lagi, melihat bagaimana manik-manik itu tiba-tiba melotot, Hao Changjun berpikir bahwa manik itu tidak bisa bertahan lama. Dia sangat senang. Dengan menggunakan makna mendalam, dia telah melukai vitalitasnya lagi. Mengingat bahwa dia sudah terluka, menggunakan makna mendalam secara terus-menerus akan membawa bahaya yang lebih besar. Tapi,
Itu semua akan sia-sia jika dia akhirnya bisa memiliki manik-manik. Boom, boom, boom. Hao Changjun menggunakan pedang kehancuran 4 kali. Tidak ada lagi gunung di sekitarnya. Itu telah berubah menjadi lembah. Adapun kelompok di bawah manik-manik, muncul lubang besar, tanpa dasar. Ketika Hao Changjun hendak memulai serangan kelima, dia melihat 2 orang datang dari kejauhan. Satu suara mencibir datang juga, aku bilang bahwa brengsek keluarga Hao ini tidak punya niat baik. Aku benar. Hao Changjun, brengsek tua, apakah kamu mencoba untuk meletakkan manik-manik ke dalam kantongmu sendiri? Hao Changjun berbalik. Dia sangat marah dan frustrasi melihat 2 prajurit tua datang. Wu Guangde dan Chen Tianxian, 2 patriark keluarga dari Mage Imperial Universe datang dalam satu kelompok. Hao Changjun percaya bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk mengendalikan manik ini. Serangannya sebelumnya sia-sia. Manik ini adalah peninggalan. Tentu saja, semua orang punya keinginan. Wu Guangde dan Chen Tianxian pasti telah meninggalkan tim mereka dan datang secara rahasia. Tidak banyak bahan mistis atau harta yang bisa diperoleh dengan menjarah dinasti Leng. Bahkan bahan mistis atau harta karun dari seluruh Central Imperial Universe tidak bisa dibandingkan dengan manik yang satu ini. Bab 748. Hao Changjun merasa malu. Dia sekarang diacar. Haruskah dia pergi? Jika demikian, upayanya sebelumnya akan sia-sia. Dia mungkin telah menghabiskan cukup banyak energi manik-manik. Dengan pergi, dia akan memberi Wu Guangde dan Chen Tianxian keuntungan besar. Haruskah dia tinggal dan menyerang bersama mereka? Katakanlah mereka dapat memecahkan manik-manik, bagaimana mereka harus membagi rampasan? Jika akan ada konflik internal, sangat mungkin dia bisa dibunuh oleh 2 orang gila dari Mage Imperial Universe. Aku harus tinggal. Untuk manik ini, keluarga Hao telah kehilangan 3 murid muda. Hao Changjun tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan besar keluarga Hao. Dia mengambil keputusan dan melangkah ke samping. Ketika Wu Guangde dan Chen Tianxian tiba, Hao Changjun berkata dengan sarkasme, kalian berdua tidak ada di sana menjarah dinasti Leng sendiri. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Panci itu menyebut ketel hitam. Chen Tianxian mencibir sementara Wu Guangde marah. Menatap Hao Changjun dengan dingin, dia berkata, Hao Changjun, kamu adalah orang yang kotor dan jangan kamu memfitnah kami. Prajurit alam abadi bumi kami diserang di sini dan mengirim pesan peringatan kepada saya. Kenapa lagi saya harus bergegas? Wu Guangde menatap Bel di kejauhan dan melanjutkan dengan marah, lepaskan dia sekarang. Hao Changjun meraih di udara dan Bel terbang kembali. 2 prajurit rilem bumi abadi sudah pingsan. Wu Guangde memastikan bahwa prajurit alam abadi buminya baik-baik saja dan mendengus. Dia kemudian melirik ke manik-manik mengambang dan tanah yang runtuh. Dia bertanya dengan alisnya dirajut bersama, Hao Changjun, kamu telah menyerang untuk waktu yang lama dan masih tidak bisa memecahkan manik-manik. Hao Changjun mengangguk dan menjawab dengan frustrasi, 3 murid keluarga kami telah meninggal. Ini adalah kerugian besar. Kamu layak mendapatkannya. Chen Tianxian berkata dengan sarkasme dan terbang menuju manik. Dia menghasilkan gambar tangan berwarna merah darah dan pergi menyerang. Tapi Wu Guangde tidak pergi karena dia khawatir tentang Wu Xie. Luli tahu betul apa yang sedang terjadi di luar. Dia berpikir untuk menggunakan kehidupan Wu Xie sebagai pengaruh sekaligus. Namun, dia ingat bagaimana Hao Changjun bisa menyerah pada Hao Chuan dan yang lainnya. Orang-orang dari Mage Imperial Universe bukanlah orang waras. Ada kemungkinan bahwa Wu Guangde juga tidak peduli tentang kehidupan Wu Xie. Luli berpikir sejenak sebelum dia menyampaikan pesannya, Patriark keluarga Wu, kamu tidak lagi peduli dengan kehidupan Wu Xie. Wu Guangde menatap Chen Tianxian dengan jahat yang menghentikan tindakannya. Wu Guangde datang dan berteriak dengan dingin, Pang, apa lagi yang kamu inginkan? Kami telah meratakan kota Leng untukmu. Mengapa kamu belum membebaskan mereka? Aku bisa melepaskan mereka. Luli berkata dengan tulus dan jujur, juga, setelah saya melakukannya, saya dapat membebaskan mereka dari benih jiwa. Tuan muda Wu Xie akan kembali tanpa terluka. Nyata, mata Wu Guangde bersinar. Wu Xie adalah cucunya, favoritnya di antara sekelompok besar cucu dan cucu perempuan. Tentu saja, Luli menjawab, saya bukan gay, jadi saya tidak suka dia. Tuan muda Anda tidak sekuat itu. Saya dapat melakukannya dengan satu budak yang kurang jiwa.
Saya punya satu masa jabatan. Jika Anda setuju, saya akan segera melepaskannya. Jika aku tidak melakukan apa yang dijanjikan, hidupku akan berakhir besok. Aku bersumpah atas nama Kaisar Surga Terbalik. Apa? Wu Guangde menjadi senang. Emperor Heaven Reverse adalah seorang prajurit yang maha kuasa di dewa. Tidak ada yang akan bersumpah atas namanya dalam keadaan normal. Jika Emperor Heaven Reverse merasakan seseorang melanggar janji, orang itu akan dibunuh oleh hukuman surgawi Emperor Heaven Reverse. Wu Guangde mengangguk lebih dari bahagia dan berkata, sebut saja. Aku akan menyetujui persyaratan apapun selama itu tidak melewati batas. Tidak akan. Lu Li berkata dengan ramah. Namun, suaranya berubah ganas pada detik berikutnya. Kalian berdua membunuh prajurit Rilem Semi Dewa-Dewa Hao untukku dan aku akan membebaskan seperti yang aku janjikan. Desir. Hao Changjun menjadi pucat karena takut. Dia telah kehilangan kekuatan penuh sejak lengannya patah. Selain itu, dia telah meluncurkan serangan secara berurutan untuk waktu yang lama. Keadaannya memburuk setelah dia menggunakan cara terkuatnya. Dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang. Kematiannya tidak bisa dilepaskan ketika dihadapkan dengan dua orang gila dari Mage Imperial Universe. Wu Guangde dan Chen Tianxian saling memandang. Mereka melihat di mata satu sama lain kilatan niat membunuh. Ketika Wu Xie diselamatkan, Wu Guangde tidak akan khawatir. Mereka berdua bisa menyerang Bedwick bersama. Peluang Manik menjadi retak bisa sangat ditingkatkan. Dari semua orang di Mage Imperial Universe, tidak ada yang waras. Pada hari biasa, mereka bisa mengalami konflik internal yang serius. Namun, ketika mereka dihadapkan dengan musuh dari luar, mereka akan memiliki kerjasama yang sangat dekat. Mereka hanya akan menyelesaikan perbedaan mereka sendiri setelah musuh eksternal dimusnahkan. Ketika Hao Changjun terbunuh, manik itu akan menjadi milik Mage Imperial Universe. Sebenarnya, keduanya telah memutuskan untuk membunuh Hao Changjun segera setelah mereka bertiga memecahkan manik-manik bersama-sama. Dalam sekejap, niat membunuh memenuhi keduanya. Mereka berdua memelototi Hao Changjun. Yang terakhir bergetar ketakutan. Dia berlari ke arah tenggara tanpa ragu-ragu. Dia terbang sebentar dan bahkan menghilang ke udara. Sudah terlambat untuk menjalankan sekarang. Chen Tianxian melambaikan tangannya. Telapak tangan berwarna merah darah turun dari langit dan menabrak. Dengan aksi ini, ruang bergetar hebat. Hao Changjun terguncang keluar dari luar angkasa. Kecepatannya dirusak puluhan kali. Sekarang, seolah-olah dia bergerak lambat. Biaya. Tombak muncul di tangan Wu Guangde. Dia mendesis maju dalam kabur dan tiba di belakang Hao Changjun langsung. Di ujung tombak ada rona emas gelap. Ruang di sekitar ujung tombak itu terkoyak. Wu Guangde telah menggunakan makna mendalam. Swiss. Tombak menembus punggung Hao Changjun dengan kecepatan kilat. Sebuah baju besi kuasor relik muncul di atas tubuh Hao Changjun tetapi tombak berubah menjadi bayangan dan masuk tanpa hambatan. Wu Guangde. Darah menyembur keluar dari mulut Hao Changjun. Dia mencoba yang terbaik untuk menghasilkan pedang reruntuhan dengan tangannya dan memotong di Wu Guangde. Hahaha. Wu Guangde tertawa. Dia tidak berlari dan tombak telah memasuki tubuh Hao Changjun. Pada saat yang sama, Wu Guangde melambaikan tangan kanannya dan menabrak kepala Hao Changjun. Ledakan. Saat pedang reruntuhan turun, baik Wu Guangde dan Hao Changjun dihancurkan. Gunung-gunung jatuh dan bumi terbelah. Reruntuhan berguling turun, mengaduk debu. Bahkan tanah 300 mil jauhnya bergetar. Wosh! Di tengah kabut asap, Wu Guangde terbang. Dia berlumuran darah tetapi dia memegang tubuh di tangannya. Itu adalah Hao Changjun. Dia terbang menuju manik jahat dan berteriak, Lu Li, lepaskan dia. Aku telah membunuh Hao Changjun. Wosh! Chen Tianxian datang dari sisi lain. Dia baru saja membanting pejuang Rilem Bumi Abadi keluarga Hao yang mencoba melarikan diri sampai mati. Bagus sekali, kata Lu Li. Bedwick menyala dan Wu Xie terbang keluar. Begitu dia melakukannya, dia berlari ke Wu Guangde dan berteriak, tersedak, kakek. Bagus, Lu Li, kamu laki-laki dengan kata-katamu. Wu Guangde mengambil pelet penyembuhan dan memastikan dengan kekuatan batin bahwa tidak ada lagi benih jiwa di otak Wu Xie. Dia bukan orang bebas lagi. Wu Guangde mengangguk mengakui. Chen Tianxian datang. Dia melirik Wu Xie dan kemudian Wigbet, dan berkata, Lu tersayang,
pernahkah kamu mendengar hal ini? Batu mulia itu mendaratkan pemiliknya yang tidak bersalah di dalam penjara. Kekuatanmu terlalu rendah untukmu mengoperasikan bed ini. Beritahu kami, apa akan membuat Anda menyerahkan manik-manik kepada kami? Petik 2. Kamu ingin manik-manik itu, kata Luli. Dia berpikir sejenak dan kemudian melanjutkan, tapi hanya ada satu manik dan ada kalian berdua. Bagaimana kalau kalian bertengkar dan aku akan berbicara dengan bagian yang masih hidup? Apa? Chen Tianxian dan Wu Guangde saling memandang. Yang terakhir merasa takut. Baru saja, dalam proses untuk membunuh Hao Changjun, dia mengalami pukulan berat dari Sword of Ruins. Jika Chen Tianxian mengambil inisiatif terlebih dahulu, ia mungkin kehilangan nyawanya. Haha, Chen Tianxian berkata dengan sarkasme, Lu sayang, kamu cukup terlatih dalam seni menabur perselisihan. Jangan menghina kita. Bersikap tulus, oke. Bab 749. Luli sudah menggunakan trik ini dan mengambil Chen Tianxian dan Wu Guangde sebagai instrumen untuk membunuh Hao Changjun. Sekarang, dia membalikkan mereka satu sama lain. Jika Chen Tianxian masih muda, dia mungkin jatuh cinta untuk itu. Luli tidak menjanjikan apa-apa dan dia ingin Chen Tianxian menyelesaikan Wu Guangde. Chen Tianxian mungkin telah memikirkannya jika Luli bersumpah atas nama Kaisar Langit terbalik lagi. Tapi Chen Tianxian merasa kecerdasannya terhina ketika Luli ingin menggunakannya lagi hanya dengan beberapa kata. Tentu saja, kata-kata Luli berdampak. Paling tidak, Wu Guangde memiliki pengawalnya untuk berjaga-jaga jika Chen Tianxian akan masuk untuk membunuh. Fakta bahwa semua dari Mage Imperial Universe gila adalah tidak sepenuhnya tidak berdasar. Luli tidak merasa malu bahwa niatnya menabur perselisihan telah gagal. Dia berkata sambil tersenyum, Tuanku dari Mage Imperial Universe, jangan menghinaku juga. Jika aku memberimu weak bet, kamu akan membunuhku segera, aku percaya. Chen Tianxian mengangkat bahu dan menjawab, aku bisa bersumpah seperti kamu. Aku akan memastikan bahwa kamu aman. Jika kamu mati dalam proses, aku akan bunuh diri. Luli tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya tidak bisa mengendalikan Bedwick, dan dia tidak punya niat apapun untuk melepaskannya. Tidak ada jumlah percakapan yang bisa dilakukan dimanapun. Saya akan berpikir tentang hal ini. Luli berkata dan kemudian mulai berkultivasi. Sambil melakukan itu, dia juga sibuk membubarkan segel Wickbed dan mempelajari makna mendalam. Dia belajar makna mendalam terkait dengan angin di tanah terlarang Dewa Penatua. Makna mendalam itu bisa membantunya mengendalikan Featherwind. Makna mendalam ini jauh dari rata-rata. Luli ingin mempelajarinya lebih lanjut untuk melihat apakah itu bisa membawanya ke terobosan yang lebih besar. Chen Tianxian dan Wu Guangde menunggu sebentar. Wu Guangde melambaikan tangan ke prajurit keluarga bumi abadi keluarga Wu yang terbangun di kejauhan dan berkata, kirim Tuan Muda kembali. Wu Xie tidak cukup kuat. Central Imperial Universe bisa turun ke perang kapan saja sekarang. Wu Guangde sendiri mungkin mati pada saat tertentu. Tidak pantas bagi Wu Xie untuk tinggal di sini lebih lama. Kakek, Wu Xie mengumumkan kekhawatirannya. Wu Guangde melambaikan tangannya dan prajurit Rilem Bumi Abadi membawa Wu Xie pergi. Wu Guangde menghapus darah dari wajahnya dan bertanya pada Chen Tianxian, Kakak Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kurasa pungnya macet. Hancurkan. Buka dulu. Chen Tianxian menunggu sebentar dan sampai pada kesimpulan bahwa Luli tidak akan menangani mereka manik jahat. Chen Tianxian menghasilkan tangan kerangka dan membanting manik jahat. Wu Guangde mengambil pelet penyembuhan lainnya. Dia terbang ke samping sebentar dan kemudian melemparkan tombaknya. Ujung tombak melewati kekosongan dan muncul di dekat manik secara langsung. Manik itu sangat diserang oleh tombak. Ledakan. Bang! Mereka bergiliran dan serangannya konstan. Dengan bergiliran, mereka tidak butuh usaha keras. Satu akan mengikuti setelah yang lain selesai dengan satu putaran. Tidak ada yang menggunakan cara yang kuat. Mereka terjebak pada mode paling rata-rata. Mereka pergi selama lebih dari 10 jam tetapi manik-manik itu tidak bereaksi. Setiap kali, manik-manik hanya akan memancarkan cahaya redup dan semuanya akan kembali normal. Keduanya kagum. Berapa banyak energi yang terkandung dalam bed. Bahkan relikuasi akan hancur di bawah serangan mereka setelah waktu yang lama. Manik ini pastinya adalah relik. Mereka memperkuat serangan mereka. Gu Guangde hampir sembuh setelah waktu ini. Dia tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak Chen Tianxian.
Keduanya terus berlanjut. Wosh, wosh, wosh. Setelah 8 jam, mereka mendengar beberapa suara. Sekelompok orang terbang. Mereka melihat dan menyadari bahwa itu adalah Jun Hongye memimpin sekelompok prajurit Rilem Bumi Abadi. Patriark keluarga Li dari alam semesta bawah dan para pejuang alam abadi buminya juga ikut. Apa? Prajurit alam abadi bumi keluarga Ren juga ada di sini. Bukankah mereka harus bersama prajurit Rilem Bumi Abadi dari keluarga Chen dan keluarga Wu? Di mana mereka sekarang? Chen Tianxian dan Wu Guangde sama-sama memiliki perasaan buruk yang sama. Hampir semua telah datang terpisah dari prajurit Rilem Bumi Abadi mereka. Pada awalnya, 6 keluarga memiliki 12 prajurit Rilem Semi Dewa secara total, tetapi 4 meninggal karena keluarga Leng. Yang tewas termasuk Ren Family Patriarch, 2 pejuang Rilem Semi Dewa keluarga Wu dan keluarga Chen, dan salah satu keluarga Li dari alam semesta dunia bawah. Sekarang, Hao Changjun dibunuh oleh Wu Guangde dan Chen Tianxian. Hanya 7 selamat dari 12 prajurit Rilem Semi Dewa. Kelima semuanya datang ke sini. Mereka seharusnya berada di 2 tim tetapi semua dikumpulkan saat ini. Chen Tianxian dan Wu Guangde merasakan sesuatu yang salah. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka dihadapkan dengan serangan sekutu dari Jun Hongye bersama dengan keluarga Hao, keluarga Li dan keluarga Ren dari alam semesta dunia bawah. Paman Changjun. Pejuang Rilem Semi Dewa lainnya dari keluarga Hao melihat tubuh Hao Changjun di tanah. Dia menjerit kesakitan dan berteriak, "Mari kita bunuh mereka. Beraninya kamu." Chen Tianxian berteriak, "Kami akan melenyapkan keluargamu. Kalian berempat, jika kamu berani menumpangkan tangan pada kami." Oh benarkah? Jun Hongye menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita selesaikan kedua anjing tua itu terlebih dahulu. Kita akan melakukannya bersama." Wosh, wosh, wosh. Li Family Patriarch, seorang prajurit Rilem Semi Dewa dari keluarga Ren, dan 3 keluarga Hao dan keluarga Jun muncul. Prajurit alam abadi bumi menjauh dari pertempuran antara prajurit Rilem Semi Dewa. Yang pertama bisa dibunuh jika mereka berani mendekat. Mereka tidak sebodoh itu. Ayo pergi. Chen Tianxian dan Wu Guangde juga tidak bodoh. Masing-masing dari mereka merilis makna mendalam yang kuat dan kemudian berlari menuju utara. Mereka orang gila, tetapi mereka tidak berkepala tebal. 2 prajurit alam semi dewa melawan 5. Keduanya mungkin bisa membunuh 1 atau 2, tetapi mereka tidak akan pernah bisa lolos dari kematian. Lampu merah menyala di atas mereka. Kecepatan mereka meningkat secara drastis dalam sekejap. Dalam waktu untuk 1 tarikan napas, mereka telah menghilang ke cakrawala. Jun Hongye tidak bisa menyusul mereka bahkan jika dia mau. Memalukan. Jun Hongye merasa frustrasi. Semua mage Imperial Universe tahu Blood Escape. Skill bisa sangat meningkatkan kecepatan dan tidak ada yang bisa mengejar ketinggalan dengan melarikan diri. Inilah yang membuat orang gila dari mage Imperial Universe begitu mengintimidasi. Hentikan sekarang juga. Petik 2. Jun Hongye berteriak kepada pejuang Rilem Semi Dewa-dewa keluarga Hao yang masih ingin mengejar mereka. Yang membuat Jun Hongye lebih frustrasi adalah Bedwick. Di dalamnya ada cucunya sendiri. Apakah dia seharusnya meninggalkan cucunya? Jun Hongye memikirkannya. Dengan sedikit harapan ia bertanya, "Luli, kami telah menghancurkan keluarga Leng seperti yang disepakati. Saya pikir Anda harus membebaskan orang-orang kami sekarang." Tidak ada tanggapan dari manik jahat. Setelah beberapa saat, Jun Hongye berkata lagi, "Luli, apakah kamu akan membebaskan mereka atau tidak? Katakan saja padaku." Sangat berisik. Luli menyampaikan pesan setelah 10 napas. Keluarga Hao telah membunuh anaknya sendiri secara langsung. Apakah kamu ingin aku mengirim murid-muridmu sehingga kamu dapat membunuh mereka seperti dia? Ekspresi Jun Hongye berubah. Prajurit Rilem Dewa Semi Dewa keluarga dan Patriark keluarga Li menarik muka yang panjang. Mereka dipaksa dilema. Entah mereka menyerahkan murid-murid mereka demi Bedwick atau mereka melepaskan Bedwick. Berdengung. Di tengah tatapan tajam, 3 tuan muda dari keluarga Jun, keluarga Ren, dan keluarga Li masing-masing muncul di luar. Luli berkata tanpa emosi, "Bunuh ketiga tuan muda itu dulu. Lalu, kamu bisa membunuh Jun Mengchen dan yang lainnya. Setelah semua berlalu, kamu akan bisa menyerang Wickbed kalau begitu." 3 tuan muda itu dalam keadaan panik. Mereka memandangi prajurit keluarga mereka sendiri yang ketakutan.
Ketiganya berlutut dan memohon. Jun Hongye dan yang lainnya merasakan tangan mereka diikat. Bagaimanapun, tidak semua orang berdarah dingin dan tanpa ampun seperti Hao Changjun. Bab 750. Tiga tuan muda memohon belas kasihan. Mereka yang disimpan di dalam Wickbed ditangkap dengan teror. Tapi Luli terus bermain poker. Di tanah terlarang Dewa Penatua, Leng Wuxin telah menariknya kembali ke kenyataan dengan tamparan itu. Dia diajari untuk memahami situasi sebenarnya di mana dia berada. Bagi alam semesta, dia tidak lain adalah serangga kecil. Tidak ada yang akan merasa menyesal telah membunuhnya. Karena itu, ia harus menjadi berdarah dingin dan kejam. Dia pasti tidak memiliki belas kasihan. Hanya dengan menunjukkan keteguhan saat mengeksekusi orang lain, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Kegagalan apapun dapat menyebabkan kehancurannya yang paling akhir. Jun Hongye dan yang lainnya masih ragu-ragu. Tiba-tiba, dari utara datang aliran cahaya merah darah, berlari ke arah tiga tuan muda di luar Wickbed secara langsung. Berani sekali kamu. Jun Hongye meniup sekering. Jubahnya diledakkan. Dia mengenakan jubahnya dengan susah payah dan kemudian pakaian itu keluar. Mereka berubah menjadi bendera, melindungi cahaya merah darah. Swiss. Namun, dari arah lain, bayangan tombak perlahan-lahan muncul di depan tiga tuan muda. Tombak menembus, dan tiga kepala tuan muda itu diledakkan. Hahaha. Dari utara terdengar tawa keras. Suara Wu Guangde terdengar oleh semua orang. Jun Hongye, disinilah Anda mendapatkan karena telah membunuh orang-orang kami. Wu Guangde, Chen Tianxian. Jun Hongye terbakar amarah. Dia bergegas seperti elang. Prajurit Rilem Semi Dewa lain dari keluarga Jun dan orang-orang dari keluarga Ren dan keluarga Li juga marah dengan kemarahan. Mereka bergabung dalam pengejaran. Haha, di dalam manik jahat, Luli menyeringai. Perjuangan internal akan berubah menjadi menguntungkan baginya. Wickbed tidak lagi diserang. Bagaimanapun, penipisan energi itu nyata. Prajurit alam abadi bumi saling memandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak memiliki nyali untuk pergi setelah prajurit Rilem Dewa Semi. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berdiri di tempat mereka. Luli meninggalkan mereka sendirian. Dia mulai berkultivasi lagi. Suan energi bisa tumbuh sangat cepat di Wickbed. Dia hanya merasa menyesal bahwa jiwa kolam tidak tumbuh secepat atau dia akan mencapai tahap selanjutnya dari Rilem Lord Rilem dalam waktu singkat. Dia bisa mengatakan bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam makna mendalam. Situasi di luar kembali damai. Itu 4 hari kemudian ketika 5 prajurit Rilem Semi Dewa datang kembali. Kelima tampak suram, indikasi yang jelas bahwa mereka tidak dapat membunuh Wu Guangde dan Chen Tianxian. Ketika Jun Hongye kembali, dia melihat Wickbed dan berteriak langsung, Luli, lepaskan Meng Chen dan yang lainnya. Kita akan kembali ke alam semesta kita masing-masing, dan kita tidak akan pernah datang ke Central Imperial Universe lagi. Bagaimana itu? Diam, Li Family Patriarch menambahkan, Luli, jangan pergi terlalu jauh. Seorang pria harus jujur dan tulus. Kami telah menghancurkan keluarga Leng untuk Anda. Apa lagi yang Anda inginkan? Apakah Anda masih berharap untuk bertahan hidup di 4 alam semesta utama? Dan 5 alam semesta minor? Apakah Anda benar-benar tidak takut bahwa kami akan melacak keluarga Anda dan membunuh semua yang berhubungan dengan Anda? Petik 2. Diam. Prajurit keluarga Ren berbicara berikutnya, Luli, sebutkan kondisimu. Kita bisa membahasnya selama masih masuk akal. Diam lagi. Jun Hongye mengambil keputusan. Dia melihat yang lain. Keluarga Ren dan keluarga Li merasa mereka tidak punya pilihan lain selain setuju. Serang manik itu. Jun Hongye melambaikan tangannya. Lebih dari 40 prajurit Rilem Bumi Abadi mematuhi dan mulai menyerbu manik-manik. 5 prajurit Rilem Semi Dewa bergabung dengan mereka juga. Mereka telah memutuskan untuk melepaskan Meng Chen dan murid-murid lainnya. Itu benar. Sikap Luli telah membuat mereka putus asa. Dia terlalu bijaksana. Dia telah menunjukkan bahwa dia tidak akan melepaskan yang ditangkap kecuali keselamatannya dapat dilindungi. Tapi masalahnya, dunia itu besar. Di mana dia bisa menemukan keselamatan? Tidak ada yang hadir di sini yang tahu Luli berasal dari Heaven Reverse Universe. Mereka menganggapnya sebagai seseorang dari salah satu alam semesta. Karena itu, mereka percaya bahwa Luli bisa lari ke ujung dunia, tetapi mereka masih bisa memburunya. Luli tidak akan membebaskan orang dengan mudah. Jika demikian,
Tindakan cepat dan tegas harus diambil. Murid-murid mereka sendiri perlu dikorbankan. Bedwick harus diambil alih. Para pemimpin dari 4 keluarga telah mencapai konsensus. Keluarga manapun yang memiliki manik jahat harus memberi kompensasi pada 3 keluarga lainnya secara intensif. Tidak berarti bahwa keempat keluarga harus menggunakan cara makan anjing. Relik, itu adalah sesuatu yang semua orang inginkan. Ketika relik diambil dan dikendalikan, kemampuan pemilik akan sangat ditingkatkan. Tidak ada prajurit rilem semi dewa akan mampu menahan kekuatan relik. Kemudian, pemilik tidak akan takut dengan tantangan keluarga. 5 pejuang rilem semi dewa dan 40 pejuang alam abadi bumi menggedor manik jahat yang terus berkilauan. Luli merasa sangat terganggu. Jelas, orang-orang itu bertekad untuk membuka Bedwick. Energi dalam bed berkurang dengan cepat di bawah serangan konstan. Manik mungkin hanya dapat bertahan selama 1 atau 2 tahun. Maafkan aku, pejuang keluargamu yang menginginkanmu mati. Kilatan dingin muncul di mata Luli saat dia berbalik ke Jun Mengchen dan yang lainnya. Jun Mengchen ketakutan dan begitu juga orang lain. Luli tidak merasakan apa-apa. Dia mengirim semua murid muda, kecuali Leng Wuxin, keluar. Boom, 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 boom. Ruang luar dipenuhi dengan berbagai macam lampu. Lusinan orang tidak pernah menghentikan tindakan mereka. Ketika para murid muda dikirim, mereka tenggelam dalam arai serangan langsung. Armor relikuasi mereka telah dihapus oleh Luli. Tak perlu dikatakan, mereka semua hancur menjadi debu. Tidak ada lagi yang menyelamatkan mereka. Mengchen, Jun Hongye berteriak kesedihan. Sangat menyakitkan baginya melihat cucu kesayangannya dikurangi menjadi setumpuk daging. Dalam sekejap, sepertinya Jun Hongye sudah belasan tahun lebih tua. Keluarga Ren dan prajurit keluarga Li menjadi sangat marah. Serangan mereka menjadi lebih kuat. Mereka bahkan mulai menggunakan makna mendalam yang kuat. Kamu sudah meminta ini. Mereka mendengar suara acuh tak acuh Luli, keserakahanmu yang telah membunuh mereka. Aku bukan yang tidak berperasaan. Orang-orang yang benar-benar kejam di sini, adalah kamu. Dengan mengatakan itu, Luli mengabaikan mereka semua. Dia mulai menuangkan suan energi ke manik-manik seperti orang gila. Dia menuangkan semua energi suan yang dibudidayakannya ke dalam manik jahat, berusaha melarutkan lapisan pertama segel dengan lebih cepat. Ini bagus. Luli merasakan bahwa kecepatan pembubaran telah meningkat beberapa kali saat dia menuangkan lebih banyak energi suan. Pada tingkat ini, dia akan bisa melarutkan lapisan pertama segel, paling banyak, setahun. Dia telah menaruh semua harapannya pada lapisan pertama segel. Jika dia masih tidak bisa melindungi dirinya sendiri setelah meterai dicabut, maka dia akan menerima kenyataan bahwa dia akan dimakamkan di sini. Luli terus berkultivasi, tetapi 9 prajurit rilem bumi abadi menghabiskan hari-hari mereka dalam kegelisahan. Mereka bisa mengetahui situasi di luar dari kata-kata Luli. Tuan muda dan wanita muda mereka semuanya telah binasa. Apakah Luli akan melemparkan mereka keluar juga? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Leng Wuxin membuat penawarnya di sudut. Emosinya telah mati. Dia tidak yakin bahwa keluarga Leng sudah pergi, tetapi dia percaya bahwa itu benar. Keluarga Leng tidak mungkin selamat dari serangan sekutu dari semua keluarga itu. Jika Leng Wuxin bisa bunuh diri, dia pasti akan melakukannya. Karena satu keputusan, dia telah menyebabkan kematian banyak orang di keluarga Leng. Perasaan itu meninggalkannya dalam kondisi setengah mati. Dia menyesal masuk ke Inferno dan membuat Luli terlibat. Luli memfokuskan pikirannya pada kultivasi. Dia berusaha keras untuk menghasilkan energi suan dan kemudian menuangkan semua ke dalam manik jahat untuk memecahkan lapisan pertama laut. 5 alam semi dewa dan 40 prajurit alam abadi bumi masih membanting manik-manik jahat dengan liar. Jun Hongye dan yang lainnya telah berjanji pada diri mereka sendiri, mereka akan membuka manik-manik dan merobek Luli menjadi potongan-potongan bahkan jika itu akan menghabiskan seluruh hidup mereka. Otoritas keluarga tidak mengizinkan tantangan, apalagi dari pejuang Rilem Lord Rilem. Bagi keluarga, ini adalah rasa malu yang membara, aib yang tak tertahankan. Bab 751. Sebulan telah berlalu. Orang-orang itu telah menggedor manik selama 1 bulan. Bedwick masih bersinar. Tidak ada indikasi bahwa itu akan runtuh. Satu hal yang baik adalah bahwa baik Wu Guangde maupun Chen Tianxian tidak muncul selama bulan itu. Terakhir kali, 5 prajurit rilem semi dewa yang marah mengejar keduanya selama berhari-hari.
Keduanya terluka. Mereka harus bersembunyi di suatu tempat untuk pulih saat ini. Tidak ada pesan yang dikirim oleh dinasti Feng dan dinasti Qi. Tampaknya mereka tidak mau terlibat. Mereka mengirim lebih banyak pengintai untuk mengawasi situasi. Jun Hongye mengabaikan pengintai. Dia tidak ingin menyinggung kedua dinasti jadi dia menutup telinga. Wikbet masih tetap sama bahkan setelah sebulan serangan. Jun Hongye dan yang lainnya merasa frustrasi. Yang sedang berkata, mereka tidak punya niat untuk menyerah. Prajurit keluarga mereka tidak bisa mati sia-sia, dan bulan itu tidak bisa membuang-buang waktu. Luli telah berkultivasi sekeras yang dia bisa selama sebulan terakhir. Dia menuangkan semua energi Suan yang dia hasilkan ke dalam Wikbet, yang meningkatkan kemajuan dengan margin besar. Namun, itu masih 1 tahun sebelum dia bisa melarutkan segel sepenuhnya. Tidak ada pihak yang menolak untuk menyerah. Apapun, waktu terus berlalu. Tapi kebuntuan itu rusak setelah 10 hari. Desir, desir. Dari sisi utara terdengar suara-suara samar. Bersamaan dengan itu, telapak tangan berwarna merah darah dihasilkan tinggi di atas. Telapak tangan memiliki panjang 1000 kaki. Itu datang menghancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Mundur. Jun Hongye adalah yang pertama bereaksi. Dia mengeluarkan pedang besar dan mengayunkannya ke langit. Prajurit rilem semi dewa lainnya merilis serangan juga. Boom, boom. Di langit, telapak tangan besar hancur, menyebabkan ruang bergetar. Satu celah demi celah muncul. Gale melompat ketika badai energi mengancam melintas. Para pengintai yang bersembunyi di dekatnya menggigil ketakutan. Chen Tianxian. Jun Hongye menjerit. Dia melompat maju. 4 prajurit rilem semi dewa lainnya juga terbang. Dalam pikiran mereka percaya bahwa mereka dapat menimbulkan lebih banyak kerusakan pada Chen Tianxian. Hahaha. Tertawa, Chen Tianxian berlari ke utara. Dia tidak menggunakan Blood Escape dan menjaga jarak dengan pasukan pengejar sampai beberapa mil. Kami kehilangan sesuatu. Jun Hongye tiba-tiba berkata setelah dia mengejar Chen Tianxian sejauh 300 mil. Mantan berteriak, dia memikat kita. Kita harus kembali sekarang. Wu Guangde tidak ada di sini. Dia seharusnya tidak pulih. Dia harus dalam perjalanan untuk membunuh prajurit rilem bumi abadi. Para prajurit yang mengejar sangat ketakutan dan mereka segera berbalik. Sebelum mereka tiba, mereka bisa mendengar suara ledakan di sekitar Wikbet bersama dengan tangisan yang menyedihkan. Wu Guangde, aku akan menghabisimu. Itu berantakan di dekat Wikbet. Puluhan prajurit rilem bumi abadi melarikan diri ke semua sisi. Wu Guangde mengejar mereka, memegang tombak di tangannya. Dia sudah membunuh 8 prajurit rilem bumi abadi. Hahaha. Melihat mereka kembali, Wu Guangde berhenti mengejar dan melarikan diri. Dalam tatapan merah, dia menghilang ke cakrawala. Tapi tawanya yang keras masih terdengar, Jun Hongye, apakah kamu punya nyali untuk mengejarku? Kamu telah mengacaukan kami dari Mage Imperial Universe. Kamu harus bersiap untuk balas dendam liar kami. Jun Hongye tidak mengejarnya. Dia tahu dia tidak bisa mengejar ketinggalan ketika Wu Guangde menggunakan Blood Escape. Dia mulai dari sisa-sisa di tanah. Kesedihannya terlalu dalam untuk menangis. Wu Guangde dan Chen Tianxian gila. Mereka bersedia mengambil risiko hidup mereka untuk serangan mendadak ini. Mereka bisa membunuh beberapa kali ini dan beberapa kali lagi. Pada tingkat ini, semua prajurit rilem bumi abadi yang masih hidup akan binasa di sini. Kita harus tetap bersatu. Jun Hongye berkata setelah beberapa pemikiran, jika kita perlu mengejar mereka, kita harus memiliki 2 prajurit rilem semi dewa di sini. Kita tidak bisa masuk ke perangkap mereka lagi. Mereka mengangguk setuju. Ketika mereka harus mengejar Chen Tianxian dan Wu Guangde lagi, 3 dari mereka akan pergi dan 2 harus tetap di belakang. Dengan cara ini, ada kesempatan bagi mereka untuk melawan musuh-musuh mereka. Mereka yang terluka mulai merawat luka-luka mereka dan mereka yang tidak terluka melanjutkan serangan terhadap Wikbet. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan telah mengorbankan terlalu banyak orang untuk berhenti sekarang. Jun Hongye telah mengambil keputusan. Hanya ada 5 prajurit rilem semi dewa yang tersisa. Meski begitu, mereka akan melanjutkan dan tidak akan beristirahat sampai Bedwick retak. Setelah hanya 3 hari, Wu Guangde dan Chen Tianxian datang lagi. Namun, kali ini, mereka tidak memancing siapapun pergi. Sebaliknya, mereka datang dari utara dan selatan masing-masing dan menyerang dari kedua sisi. Setelah 2 serangan-serangan dengan makna yang mendalam,
Chen Tianxian membunuh 3 prajurit Rilem Bumi Abadi dalam satu gerakan saat Jun Hongye dan yang lainnya sibuk berurusan dengan Wu Guangde. Ketika mereka berhasil menyerang, keduanya menggunakan Blood Escape dan membuat istirahat untuk itu. Tidak ada kesempatan bagi Jun Hongye untuk menyusul mereka. Kamu sebaiknya pulang. Jun Hongye berkata kepada pejuang Earth Immortal Realm yang masih hidup yang kehadirannya tidak lagi berarti. Mereka akan dibunuh cepat atau lambat di sini. Hanya dengan kembali ke alam semesta asalnya mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Keluarga Hao, keluarga Ren dan prajurit Rilem Dewa Semi keluarga Li memikirkan hal yang sama. Prajurit alam abadi bumi tidak bisa menghentikan serangan Wu Guangde dan Chen Tianxian. Mereka akan menjadi dingin, mayat mati cepat atau lambat jika mereka tinggal lebih lama. Prajurit alam semi dewa telah memikirkan memobilisasi prajurit yang lebih kuat dari keluarga mereka. Tetapi bagaimana jika keluarga mereka disusupi oleh 2 orang gila dari Mage Imperial Universe ketika para pejuang yang kuat sedang pergi? Mungkin Chen Tianxian dan Wu Guangde tidak meminta penguatan karena mereka sedang menunggu kesempatan untuk menyerang bumi Imperial Universe dan dunia bawah dunia. 30 atau lebih prajurit Rilem Bumi Abadi yang tersisa dalam diam. Mereka tinggal bersama dan terbang ke barat. Mereka telah memutuskan untuk mengambil jalan memutar dan pergi ke kota Chaos terlebih dahulu kalau mereka akan bertemu dengan Wu Guangde dan Chen Tianxian. 5 prajurit alam semesta dewa tetap dan terus menyerang Bedwick. Kekuatan serangan tidak berkurang hanya karena kurangnya prajurit Rilem Bumi Abadi. Kelima mulai menggunakan makna mendalam, berusaha untuk memecahkan manik jahat sesegera mungkin. 10 hari kemudian, Chen Tianxian dan Wu Guangde datang lagi. Alih-alih memulai serangan apapun, keduanya melemparkan cincin interspatial dan terbang pergi sambil tertawa. Jun Hongye punya firasat buruk tentang ini. Dia pergi, mengambil cincin interspatial untuk melihatnya. Matanya memerah saat itu juga. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia berteriak, "Ah! Wu Guangde, Chen Tianxian, kalian dua tua." Apa? 4 prajurit Rilem Semi Dewa lainnya terkejut. Mereka bergiliran dan melihat cincin interspatial. Ketika mereka melakukannya, niat membunuh menyebar. Lusinan prajurit alam abadi bumi yang tersisa semua tewas. Setiap orang dari mereka, semua tubuh mereka dipotong-potong. Sisa-sisa itu ditumpuk bersama. Bahkan satu tubuh pun tidak dapat disatukan. Wu Guangde dan Chen Tianxian, Anda tua. Ini terlalu banyak. Li Family Patriark dan pejuang leluhur dari keluarga Ren berusaha meneteskan air mata tetapi gagal. Keluarga Jun dan keluarga Hao adalah keluarga besar. Mereka mampu kehilangan beberapa prajurit Rilem Bumi Abadi. Tapi ini bukan kasus untuk keluarga Li atau keluarga Ren. Kematian lebih dari skor prajurit Rilem Bumi Abadi mereka sangat menyakiti mereka. Setiap keluarga mereka telah kehilangan satu prajurit Rilem Semi Dewa. Bahkan patriark keluarga Ren telah meninggal. Ini kerugian besar. Tidak hanya mereka tidak dapat menyelamatkan murid-murid mereka, mereka telah kehilangan 2 prajurit Rilem Semi Dewa dan semua prajurit Rilem Bumi Abadi mereka. Li Family Patriark dan pejuang leluhur keluarga Ren berharap mereka bisa bunuh diri sekarang. Yang lebih membuat frustasi adalah itu, manik jahat bahkan tidak bergerak setelah diserang untuk waktu yang lama. Tidak ada harapan mereka memecahkannya. Keduanya merasa kesal dan putus asa. Mereka bisa tinggal di sini selama setahun tanpa mendapatkan hasil apapun, tetapi bagaimana jika mereka tinggal selama 10 tahun tanpa pergi kemanapun? Apa yang harus mereka lakukan? Jika manik-manik itu pecah, 2 keluarga dari Underworld Universe yakin bahwa mereka tidak bisa mengambilnya. Jun Hongye mungkin mengambil manik ke dalam kendali secara instan. Kedua keluarga hanya akan melihat sejumlah kecil kompensasi, yang berarti bahwa perjalanan ini tidak sepadan. Berlangsung. Jun Hongye berteriak, gunakan makna mendalammu dan coba buka 1 bulan lagi. Ketika kita memiliki manik, kita akan pergi ke Mage Imperial Universe untuk menghancurkan keluarga Wu dan Chen Family untuk membalas dendam.